Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 4A NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pendidikan anak dengan masalah sosial. Yang pertama yaitu konsep pendidikan bagi penyandang masalah sosial. Masyarakat adalah dinamis, karena masyarakat merupakan sekumpulan dan sekaligus individu, keluarga, kelompok, dan organisasi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Aktivitas pencapaian tujuan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang ditetapkan. Bervariasinya menyebabkan di antara mereka melakukan aktivitas menyimpang dari norma dan nilai sehingga masalah sosial itu selalu ada dan terjadi dalam masyarakat. Contoh masalah sosial tersebut antara lain adalah contoh di lingkungan kita sendiri, yaitu seperti pengangguran, kemiskinan, daerah kumuh, kemudian pengungsian, perdagangan anak, dan perdagangan wanita. Kemudian ciri-ciri masalah yang timbul menggambarkan atau terhubung dengan pemahaman moral dari anggota masyarakat yang berargumen pada nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tersebut. Timbulnya kegelisahan publik dalam masyarakat yang berarti bahwa sudah terciptanya suatu pandangan mengenai ancaman yang bisa ditimbulkan dari masalah tersebut. Timbulnya suatu ancaman bahwa masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, namun harus terdapat kerjasama sesama anggota masyarakat. Kemudian bagaimana cara kita mencegah anak-anak yang mengalami masalah sosial? Kita sebagai calon anggota guru, jadi kita itu harus mengasih tahu, harus menjaga, melindungi, menyayangi, dan memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian juga harus menjadi pendengar yang baik dan mengenal anak dengan mendalam. Kemudian membantu anak-anak dengan mendidik agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang jelek. Kemudian yang kedua yaitu gejala dan faktor anak masalah sosial, yaitu yang pertama, gejala sosial religius. Gejala atau pengaruh yang terjadi di lingkungan sekitar kita tentang adanya perbedaan keyakinan. Contoh, tidak menghormati antar umat beragama. Contohnya, kita kan sebagai umat Islam, kemudian ada teman kita kayak agama Kristen, kemudian Katolik. Kita tidak boleh saling meremehkan. Kita itu harus saling menghargai, menghormati walaupun kita itu beda agama. Kemudian tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak pernah sholat, itu tidak boleh. Kemudian melanggar larangan Tuhan. Kemudian yang kedua, gejala sosial ekonomi, yaitu pergolakan dalam kondisi ekonomi yang berpotensi mengubah kondisi masyarakat. Gejala sosial ekonomi ini bisa terlihat ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhimpit masalah ekonomi. Contohnya kemiskinan, kemudian banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga, gejala sosial politik. Gejala sosial politik ini muncul di lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Contohnya, terjadinya praktek politik uang untuk memenangkan pemilu. Itu contohnya gejala sosial politik.
Kemudian gejala sosial hukum. Gejala sosial yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Contoh yaitu ketidakdisiplinan pengendaraan sepeda di jalan raya. Kemudian tawuran, itu termasuk gejala sosial hukum. Kemudian ada faktor penyebab masalah sosial. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi termasuk penyebab masalah sosial terbesar karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Kemudian pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi seperti distribusi dan produksi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contoh faktor ekonomi yaitu seperti kemiskinan, kemudian kriminalitas, kesenjangan sosial, dan banyaknya pengangguran. Yang kedua, faktor budaya. Perbedaan kebudayaan bisa memicu pelanggaran norma, nilai, dan kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan yang baru yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berkembang dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Contoh sederhana dari faktor budaya yaitu saling menghormati orang lain dan kepekaan lingkungan. Sedangkan hal negatif dari faktor budaya seperti tidak peduli pada lingkungan sekitar. Contohnya faktor budaya itu kenakalan remaja, kemudian konflik antar suku, ada lagi pernikahan dini, eksploitasi lingkungan, perceraian, dan diskriminasi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Ada 3 kelompok penyakit menular, yaitu penyakit yang berbahaya. Angka kematian semakin tinggi, penyakit menular yang menimbulkan kematian, dan penyakit menular yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Contohnya faktor biologis seperti kurangnya gizi pada balita, itu kan bisa menyebabkan kematian. Kemudian sekarang zamannya virus COVID-19, makanan beracun, dan munculnya penyakit baru yang belum ada obatnya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor biologis. Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat agama atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi. Faktor psikologi bisa ditangani dengan pendekatan bijak. Contohnya seperti aliran agama yang menyimpang, gerakan anti pemerintah, dan penyimpangan seksual. Contohnya yaitu lingkungan sosial, orang tua yang kurang memperhatikan pada anaknya, dan keyakinan agama yang berbeda. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.